Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Pada nomor bintang asli 02933, 3 kekuatan teratas yang terdiri dari aliansi iblis, aliansi ras otomaton, dan aliansi klan Bak telah bergabung dalam upaya mereka untuk memburu dan membunuh Luo Feng. Berita tentang pergerakan besar seperti itu secara alami akan menyebar ke kekuatan lain seperti aliansi wilayah utara dan aliansi 9 wilayah, yang semuanya untuk sementara pindah dari wilayah sumber badai yang menjulang. Pada saat itu, ada total 2102 ksatria alam semesta dari aliansi klan Bak di bintang asli ini dan 1906 ksatria alam semesta dari aliansi ras otomaton. Aliansi iblis memiliki jumlah terbesar di tempat pertama, dan dengan basis besar dan jumlah total ksatria alam semesta yang hadir adalah 5230. Secara keseluruhan, jumlah total ksatria alam semesta melebihi 9000. Dan ini hanya jumlah awal. Pada saat itu, masih ada ksatria alam semesta lain yang bergegas ke bintang asli ini, yang hanya satu dari 10.081 bintang asli. Jumlahnya masih terus meningkat, dan untuk saat ini, setidaknya 1/5 dari jumlah total ksatria alam semesta dari 3 aliansi ini, tersebar di seluruh 10.081 bintang asli, hadir di bintang asli ini. Mungkinkah ada kekuatan sebesar Master Alam Semesta? Akankah ada tubuh Mosa, makhluk hebat dari ras otomat, terbang di udara, menggelengkan kepalanya dan mencibir? Jadi, untuk semua yang hadir di zona bahaya yang bukan anggota salah satu dari 3 aliansi, semuanya akan dibunuh? Sungguh lelucon bahwa hanya satu manusia, Luo Feng, yang bisa membuat keributan besar. Tapi tanggapannya masuk akal, karena hanya segelintir dari mereka yang tersisa di zona bahaya yang bukan anggota salah satu dari 3 aliansi. Zona bahaya mengacu pada area dengan radius 3 miliar mil dengan Luo Feng sebagai pusatnya. Jumlah ksatria alam semesta dari 3 aliansi dalam zona bahaya ini secara bertahap meningkat. Setiap makhluk besar memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu pada jarak sejauh ratusan juta kilometer. Ini sangat meningkatkan kemungkinan Luo Feng ditemukan, yang bisa terjadi kapan saja. Diving Cell Knight, makhluk hebat dari ras robot, dengan santai meluncur di udara saat dia berkomentar, 3 aliansi, dari awal perburuan hingga sekarang, telah melihat pemusnahan ksatria alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, para petinggi dari 3 aliansi telah berkomitmen untuk sebuah janji bahwa mereka akan membalikkan waktu dan ruang untuk membangkitkan mereka yang telah mati dan untuk mengembalikan harta yang terdaftar di bawah mereka yang telah mati dan menjalani kebangkitan. Mengambil risiko bahaya kehilangan nyawa? Tanpa banyak ksatria alam semesta yang mau mengambil risiko, rencana perburuan ini tidak akan pernah terlaksana. Diving Cell Knight adalah penguasa alam semesta dan telah berkeliaran di sekitar bintang aslinya sebagai pengembara tunggal. Dengan santai dia terbang, tetapi matanya terus-menerus mengamati sekelilingnya, mengamati setiap jejak kehidupan dari bunga dan rerumputan hingga ke perairan danau. Mengingat kecepatan perhitungan kesadarannya, dia dapat dengan mudah menemukan titik-titik mencurigakan. Di dalam seluruh bintang asli, setiap makhluk hidup, dari bunga hingga rumput hingga bumi dan daratan, ada seolah-olah mereka adalah satu, bahkan jika salah satu rusak, itu akan dapat pulih dengan cepat. Jika tubuh Mosa berubah menjadi batu dan mencoba bersembunyi dalam kedok itu, dengan penginderaan yang cermat, orang akan dengan mudah dapat mengatakan bahwa batu ini tampak tidak pada tempatnya dengan segala sesuatu yang lain pada bintang aslinya. Setelah terbang berkeliling selama beberapa waktu, mata Diving Cell Knight bersinar saat dia melihat cahaya perak yang jauh, hampir 60 juta mil jauhnya. Di tengah cahaya perak itu adalah seorang pria berambut hitam dengan baju besi perak dan sayap perak. Manusia, Luo Feng. Diving Cell Knight langsung menutup jarak di antara mereka tetapi bersiap untuk menjaga jarak yang cukup jauh di antara mereka. Bagaimanapun, keduanya jauh dari satu sama lain sekarang. Saat Luo Feng menyerbu ke dalam hutan, dengan semua rumput liar di dataran yang sepi, dia akan lebih sulit dikenali. Saya telah menemukan Luo Feng, koordinat terbarunya adalah. Satria berlayar menyelam segera melaporkan kerasnya. Tiba-tiba, di markas komando utama dari 3 aliansi, setelah menerima koordinat terbaru dari keberadaan Luo Feng, sebuah titik baru ditambahkan pada diagram yang menunjukkan rute pergerakan Luo Feng. Para petinggi mengirimkan perintah segera untuk mendapatkan lebih dari 9.000 ksatria alam semesta untuk bergerak menuju koordinat keberadaan terbaru Luo Feng. Sekitar setengah jam kemudian,
Hua, cahaya keemasan yang tajam dan dingin mengiris udara. Meskipun Diving Cell Knight melakukan yang terbaik untuk menangkal serangan, dia masih seperti semut kecil yang menghadapi truk yang melaju kencang. Hong, panjang. Pedang dingin itu menghasilkan rasa dingin yang menusuk tulang yang mengiris menembus armornya. Dampak mengerikan segera mencapai batas maksimum harta sejati senior ini. Weng, tubuh dewa yang tingginya hampir 30 kaki merasakan goncangan hebat, kemudian menghadapi kehancuran total. Saya memiliki baju besi harta karun senior yang sebenarnya, tetapi saya masih tidak dapat menangkis satu serangan dari tubuh Mosanya. Apakah dia benar-benar master alam semesta? Untungnya, saya telah menyimpan harta sejati saya yang paling penting kembali di negara dewa. Pikiran seperti itu melintas di benak Diving Cell Knight saat dia merasakan seluruh tubuh dewanya hancur. Kemudian kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Tubuh Mosa menyimpan harta karun yang sebenarnya tergantung di udara dan berkata dengan lembut, Satria layar menyelam tidak membawa harta karunnya yang paling terkenal, sayap layar menyelam, bersamanya. Dari membunuh Diving Cell Knight, dia hanya berhasil mendapatkan sepotong harta karun senior sejati, senjata harta karun biasa, dan cincin dunia. Sayap layar menyelam yang legendaris tidak dapat ditemukan dimanapun. Meski begitu, aku masih mendapatkan cukup banyak, kata tubuh Mosa. Membunuh satu penguasa alam semesta, aku bisa mendapatkan lebih dari membunuh 10 ksatria alam semesta senior. Luo Feng berdiri di permukaan air sungai 9 harimau sambil menunggu tubuh Mosa kembali. Kemudian, dengan satu pemikiran dalam pikirannya, dia memanggil tubuh Mosa kembali ke ring dunianya. Pada saat yang sama, dia menyingkirkan pedang hantu yang diambil tubuh Mosa sebelumnya untuk menjalankan misinya. Pedang hantu adalah harta karun sejati tingkat atas. Itu perkasa dan sangat kuat. Luo Feng harus menyumbangkan banyak hartanya dan segelintir harta karun dari gudang harta karun awan darah kerasnya untuk dapat menukar pedang hantu ini. Sebelumnya, Luo Feng harus melakukan 2 serangan sebelum dia bisa memotong armor harta karun senior para Chopper Knight untuk membunuhnya. Diving Cell Knight juga mengenakan baju besi harta karun senior yang sebenarnya, dan tubuhnya yang saleh tingginya hampir 30 kaki, yang bahkan lebih besar. Jika tubuh Mosa menggunakan pedang Bohe, maka apakah itu 10 serangan atau 100 serangan, jumlahnya tidak masalah. Tubuh Mosa bisa mengandalkan pedang hantu untuk mengeluarkan kekuatan yang tiba-tiba, menyebabkan tingkat pertahanan pelindung harta karun senior lawannya turun drastis. Saat itulah dia bisa mencapai pembunuhan bersih dengan satu serangan. Dan ini hanya harta sejati tingkat atas. Luo Feng berpikir dalam hati. Jika ini adalah harta sejati puncak atau harta sejati tertinggi, kekuatan apa itu? Harta karun sejati tingkat atas biasanya digunakan oleh penguasa alam semesta. Bahkan jika seorang ksatria alam semesta mungkin memiliki satu, biasanya, penguasa alam semesta tingkat atas hanya memiliki sekitar 1 atau 2 harta seperti itu. Ksatria alam semesta ke-16 dan penguasa alam semesta pertama, kata Luo Feng pada dirinya sendiri sambil menyimpan sungai 9 harimau dan memulai putaran pelarian cepat lainnya. Selama pelarian, ia bertukar antara tubuh penduduk bumi aslinya dan tubuh Mosa. Ketika dia dalam bentuk tubuh Mosa, dia akan menggunakan teknik bakatnya domain untuk mengubah posisi dengan cepat, mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kesulitan bagi 3 aliansi yang mencoba mengelilinginya. Setiap ksatria alam semesta dari 3 aliansi ini yang dia temui di sepanjang jalan, dia telah membunuh tanpa jejak belas kasihan, lalu mengklaim jarahan kemenangannya. Ada selusin petinggi di markas komando utama dari 3 aliansi, dan mereka semua marah. Jumlah ksatria alam semesta dari 3 aliansi yang telah dibunuh oleh Luo Feng telah mencapai 115, di mana ada 3 penguasa alam semesta. Orang menyebalkan itu, biarkan dia menertawakan semua yang dia inginkan, biarkan dia menjadi gila. Sekarang zona bahaya menyusut, peluang menemukannya sangat meningkat. Selain itu, Master of Buff bergegas ke sini secepat yang dia bisa. Itu menang tidak lama sebelum Master of Buff tiba. Area di mana dia bisa melarikan diri semakin kecil. Biarkan dia menikmati saat-saat terakhirnya yang gila. Luo Feng terlalu kejam, dan tingkat keberhasilannya dalam membunuh terlalu tinggi. Tanggung jawab untuk membangkitkan ksatria alam semesta ini akhirnya jatuh kembali pada mereka penguasa alam semesta dalam aliansi.
Pada bintang asli, jumlah ksatria alam semesta yang berasal dari 3 aliansi telah melebihi 10.000, dan ada banyak yang telah memasuki zona bahaya, menyebabkan peningkatan tajam dalam jumlah ksatria alam semesta dari 3 aliansi dalam zona bahaya. Semakin merepotkan bagi Luo Feng untuk menyembunyikan jejaknya, dan penyamarannya menjadi sia-sia. Berubah menjadi batu, dia akan keluar dari tempatnya di bintang asli ini dan akan terdeteksi dan ditemukan dalam waktu singkat. Berubah menjadi ksatria dari ras lain, dia akan mencari ajalnya sendiri di tempat di mana membunuh tanpa belas kasihan adalah aturannya daripada kecuali. Berubah menjadi anggota mati dari 3 aliansi, semua orang tahu bahwa ksatria alam semesta senior bergerak dalam kelompok, jadi satu-satunya penyamaran yang bisa dia lakukan adalah salah satu penguasa alam semesta. Tapi berapa banyak tuan alam semesta yang telah dia bunuh secara total? Selain itu, ketiga aliansi akan segera tahu berapa banyak penguasa alam semesta yang mati di tangan Luo Feng, jadi tidak akan sulit untuk mengenalinya seperti itu. Adapun bertransformasi menjadi penguasa alam semesta dari 3 aliansi yang masih hidup, Luo Feng belum pernah melihat salah satu dari mereka sebelumnya, jadi tidak mungkin dia bisa meniru bentuk atau aura mereka. Lebih jauh lagi, koordinat setiap penguasa alam semesta ada dalam catatan markas komando utama, yang telah mengawasi dengan cermat. Luo Feng akan paling mudah dilihat. Kesimpulannya, tidak ada tempat di mana dia bisa melarikan diri. Saat dia telah mengubah arahnya, dia bertemu dengan 3 ksatria alam semesta dari 3 aliansi. Setelah membunuh mereka, dia segera menghadapi ksatria alam semesta lain. Peluang menemukan jejak saya semakin tinggi, kata Luo Feng. Para ksatria alam semesta ini menjaga jarak jauh satu sama lain, dan itu akan membebani tubuh Mosaku jika aku mengejar mereka. Sebelumnya, ketika aku bertarung dengan 4 ksatria alam semesta, aku hanya berhasil membunuh 3 orang. 1. Melarikan diri. Petik 2. Mata Luo Feng memancarkan jejak merah. Namun, karena kalian semua sangat gila sehingga tidak memberiku pilihan lain, maka lakukanlah. Ayo kita bunuh. Semakin dia membunuh, Luo Feng menjadi lebih membunuh dan haus darah. 160, 180, 200, 240, 280, 320. Luo Feng menjadi gila dalam pembunuhannya. Saat peluang untuk bertemu dengan ksatria alam semesta dari 3 aliansi berlipat ganda, kecepatan di mana Luo Feng membunuh mereka juga meningkat. Dengan setiap pembunuhan yang dia lakukan, Luo Feng memastikan untuk mengambil semua rampasan kemenangannya. Para petinggi dari 3 aliansi semakin marah. Manusia Luo Feng, setelah membunuhmu, semua yang telah kamu ambil akan menjadi milik kami lagi. Buff, berapa lama lagi untuk mencapai Luo Feng? Dia telah mengubah keberadaannya, tetapi tidak terlalu lama. Biarkan dia berjuang sedikit lagi untuk saat ini. Master of Buff bergegas ke arah Luo Feng secepat yang dia bisa. Dia sekarang adalah lemari utama alam semesta bagi Luo Feng. Di seluruh bintang asli ini, ada 4 penguasa alam semesta dari 3 aliansi ini yang telah tiba. Namun, campur tangan Tuan Longyan menghalangi mereka untuk memperluas wilayah ruang dan waktu di bawah kendali mereka. Di langit luas bintang aslinya, terowongan pusaran air raksasa melayang di udara. Hua, dengan ketinggian yang sangat tinggi lebih dari 1/2 juta mil, sosok raksasa melangkah keluar dari terowongan dan muncul di udara. Itu memiliki tubuh gunung besar dengan 8 kuku yang menyerupai pilar surgawi, dan 4 lengan panjang dan tebal. Tepat di tengah-tengah tubuhnya yang bergunung-gunung adalah bola mata yang sangat besar. Dia adalah kehadiran yang sangat kuat yang telah dirayu oleh aliansi iblis dengan tawaran yang sangat murah hati dari manfaat yang tak terhitung jumlahnya Tuan Tongling. Tongling Master adalah bentuk kehidupan khusus yang telah lahir pada saat kelahiran alam semesta. Bentuk kehidupan khusus mungkin sangat kuat, tetapi begitu bentuk kehidupan khusus telah mengkultivasi dirinya sendiri untuk mencapai tingkat master alam semesta, itu adalah pertunjukan kekuatan yang sebenarnya. Tentu saja, banyak kekuatan top akan berlomba-lomba mengundangnya untuk bergabung dengan ras mereka. Ketika dia masih di level ksatria alam semesta, dia akhirnya membuat keputusan dan bergabung dengan aliansi iblis. Hahaha. Tawa menggelegar Tongling Master membawa getaran ke perairan laut yang luas dan tak terbatas. Hong, perairan hitam tak berujung menyebar dalam sekejap untuk menyelubungi lautan, hutan, gurun, rawa-rawa, dan dataran sepi. Hampir seolah-olah dalam waktu singkat, itu benar-benar menyelimuti seluruh bintang asli.
Seluruh bintang asli kemudian diselimuti oleh lautan hitam luas yang berisi kekuatan penahan yang menakutkan yang tidak dapat dipercaya. Semua makhluk besar, termasuk Luo Feng, benar-benar ditelan oleh air hitam. Dia memiliki tubuh yang menjulang tinggi dengan ekor naga besar yang memanjang dari pangkal tulang punggungnya. Dia menatap lautan hitam, dan di bawah kekuatan ilahinya yang membara, seluruh lautan hitam ditekan, tidak bisa mendekatinya. Laut gunung mengambang. Tuan Longyan berbisik. Tuan Tongling juga ada di sini. Matanya berkilat prihatin. Mereka mengirim Tongling Master. Dia cukup banyak. Semua Master alam semesta yang dikirim oleh 3 aliansi luar biasa, dan tampaknya mereka benar-benar menginginkan kehidupan Luo Feng. Aliansi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Longyan berseru. Bahkan jika aliansi Hong mengerahkan semua upaya kami dan mengirim pencipta kapak besar untuk datang ke sini, 3 aliansi juga dapat mengirim penguasa tertinggi alam semesta untuk membatasi pencipta kapak besar, dan mungkin akan lebih berdarah nanti. Aliansi Hong tidak takut pada pertempuran 1 lawan 1. Namun, itu hanya bisa mengganggu kerjasama 3 aliansi. Kekuatan Luo Feng telah melonjak terlalu cepat. Kemajuannya mengintimidasi 3 aliansi, dan 3 aliansi yang telah bertarung satu sama lain telah mengesampingkan permusuhan mereka dan membentuk aliansi tunggal. Longyan Master menggelengkan kepalanya dan melihat ke area berbahaya. Luo Feng, kamu sendirian sekarang. Yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menghentikan mereka. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi Luo Feng saat ini. Aliansi 3 ras tidak mengetahuinya, begitu juga dengan aliansi Hong. Hahaha, semua orang yang mencoba menghentikanku telah mati. Mati, tidak ada yang bisa bertahan. Luo Feng tampak damai, tapi matanya berkilat ganas. Sebenarnya, kristal kekuatan spiritual di kepalanya telah membuat Luo Feng sakit kepala saat dia berada di bumi. Dan kristal itu membuatnya sangat marah, di mana dia menantikan pertarungan hidup atau mati. Ketika dia terpojok oleh Li Wei, dia membantai semua orang yang memojokkannya. Kegilaan seperti itu hanya ringan sampai dia melakukan transfer jiwa pada Golden Hornet Beast. The Golden Hornet Beast secara alami haus darah, dan haus darah itu mempengaruhi Luo Feng, yang membuat Luo Feng semakin menakutkan. Untungnya, Luo Feng memiliki pikiran dan kemauan yang sangat kuat, yang dengannya dia bisa mengendalikannya dengan baik. Sudah lama sejak dia membantai seperti ini setelah menjadi abadi. Bahkan setelah dia sepenuhnya memahami hati Dewa Binatang, dia tidak membantai seperti ini. Ini adalah pertama kalinya setelah dia sepenuhnya memahami hati Dewa Binatang yang dia bunuh karena kegilaan. Semakin banyak dia membunuh, semakin cepat dia membunuh. 100, 200, 400, 800. Luo Feng benar-benar terserap di hati Dewa Binatang, dan dia membunuh setiap bentuk kehidupan di depan matanya. Pembunuhan itu berbatasan dengan kegilaan. Satu demi satu makhluk tertinggi mati, dan tidak ada yang bisa melawannya. Selain itu, para ksatria alam semesta itu merasa sulit untuk melepaskan diri dari domain teknik warisan tubuh Mosa. Hong, lautan hitam tanpa batas menenggelamkan dataran dan langit, dan kekuatan yang membatasi begitu besar sehingga pikiran Luo Feng bersih dari pembunuhan. Jernih, Luo Feng melihat sekeliling lautan tak terbatas. Itu tampak seperti air, tetapi itu adalah area yang dibuat oleh energi khusus dengan kepadatan tinggi seperti sungai 9 macan. Kekuatan yang kuat, pikir Luo Feng. Digunakan dalam pertempuran, itu mungkin 100 kali lebih kuat daripada serangan yang menggunakan semua kekuatan tubuh Mosaku, dan itu mungkin menyaingi Tosa Treasures River milik guruku. Itu pasti lautan gunung terapung milik Tongling. Luo Feng telah mengumpulkan informasi yang cukup. Dia memiliki otoritas akses penguasa alam semesta tingkat atas di alam semesta virtual, memungkinkan dia untuk membaca beberapa informasi dari Master alam semesta dari ras serangga, ras iblis, dan ras otomatisasi. Semakin banyak dia membaca tentang mereka, semakin dia menyadari betapa hebatnya penguasa alam semesta. Namun, Luo Feng masih yakin bahwa dia bisa mencapai tujuannya dalam pertarungan ini. Manusia, Luo Feng, sebuah suara yang kuat masuk ke telinga Luo Feng. Tuan Tongling dari aliansi ras iblis? Luo Feng tersenyum. Kamu masih tersenyum? Kata suara yang penuh semangat itu. Hahaha, betapa beraninya kamu, asal tahu saja, Master of Banov akan segera datang. Luo Feng tersenyum lebih lebar, berbalik, dan terus terbang ke satu arah. Dia memecahkan air samudra hitam, bergerak semakin cepat. Kamu masih berani terbang di lautan gunung terapungku?
Suara yang kuat itu menjadi marah, dan kekuatan di dalam lautan itu melonjak. Tetesan air mulai mengenai Luo Feng seperti neutron, tapi Luo Feng terus terbang tanpa terpengaruh. 6. Kata suara itu. Saya pikir lautan gunung terapung saya mungkin membunuh Anda jika saya menggunakannya sepenuhnya, tetapi sekarang, tampaknya Anda memang memiliki beberapa kemampuan untuk dibanggakan. Kekuatan dari Samudra Hitam terus melonjak. Itu bisa dengan mudah membunuh penguasa alam semesta tingkat atas. Namun, Luo Feng dengan mudah menerobos air dan terbang ke kejauhan, yang mengejutkan Tongling Master di sisi lain dari bintang aslinya. Apakah Luo Feng itu benar-benar menjadi master alam semesta? Dia bertanya-tanya dengan keras. Saya memiliki harta karun Force Armor sejati pada saya, pikir Luo Feng, dan itu bisa melemahkan serangan hingga 100,000. Tubuh dewa saya lebih dari 55.000 mil. Bahkan Master Alam Semesta Puncak mungkin perlu menggunakan semua kekuatan mereka jika mereka ingin membunuhku. Hanya harta sejati tipe domain? Itu tidak bisa berharap untuk mempengaruhi saya. Luo Feng tahu kekuatannya dengan jelas. Armor harta karun sejati, dari harta karun biasa, harta karun sejati senior, harta karun sejati tingkat atas hingga harta karun puncak, kebanyakan dari mereka dapat melemahkan serangan hingga 10,000, namun mereka memiliki batas yang berbeda. Hanya harta karun puncak paling luar biasa yang mampu melemahkan serangan hingga 1/100.000. Force Armor mampu melemahkan serangan ke 100,000, yang berarti Force Armor adalah harta karun tertinggi yang luar biasa. Selain itu, Force Armor memiliki batas yang sangat tinggi. Serangan dari penguasa alam semesta tidak mungkin mencapai batas, yang berarti Force Armor mampu melemahkan serangan dari penguasa alam semesta ke 100,000. Kaisar Api memiliki Force Armor untuk melindungi tubuh dewanya, dan jiwa asli untuk melindungi jiwanya. Dia tidak perlu takut pada apapun. Dan, tentu saja, Sitting Mountain Gaze memiliki harta karun tertinggi. Luo Feng dapat dengan mudah menahan serangan dari lautan gunung terapung saya, bahkan ketika saya memanfaatkannya sepenuhnya, lapor Tongling Master. Semua penguasa alam semesta terkejut ketika Tongling Master menyampaikan berita itu kembali ke tiga aliansi. Ada dua kemungkinan. 1. Luo Feng telah menjadi penguasa alam semesta, dan dia memiliki tubuh dewa tertinggi. 2. Luo Feng memiliki harta sejati yang luar biasa untuk melindungi tubuhnya yang saleh. Apakah Luo Feng menjadi master alam semesta? Mungkin dia mendapat harta karun yang luar biasa karena keberuntungan. Tidak mudah untuk mendapatkan harta karun sejati. Harta karun sejati semua memiliki latar belakang yang kuat, dan Anda tidak bisa mendapatkannya hanya dengan keberuntungan, kecuali para senior memberikannya kepada Anda. Beberapa master alam semesta menggunakan pelindung harta karun sejati tingkat atas. Bagaimana mungkin Luo Feng juga diberikan satu? Tuan Banov akan melawannya, dan kita akan segera mengetahui kebenarannya. Perlombaan serangga, ras robot, dan ras iblis semuanya menemukan bahwa Luo Feng memiliki banyak sekali misteri, dan beberapa makhluk hebat mulai bertanya-tanya apakah dia telah menjadi penguasa alam semesta. Luo Feng memecahkan air hitam dan terbang bebas. Tubuh Mosa berada di salah satu cincin dunianya. Rasanya sangat menyenangkan membunuh mereka semua. Luo Feng telah membunuh lebih dari 800 ksatria alam semesta, yang memberinya kepuasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Selain itu, dia juga memiliki keinginan untuk membuat teknik, keinginan untuk membunuh di dalam hatinya. Dia ingin menggabungkan itu dengan teknik pedangnya. Dia memang luar biasa saat menampilkan Golden Light, tapi dia tidak merasakan kegilaan itu. Tubuh Mosa menengadah dan melihat kekuatan dewa terpicu. Gambar ukiran kompleks terus muncul. Luo Feng bisa merasakan dorongan itu. Tidak, pikirnya, ini tidak terasa seperti itu. Tidak, Luo Feng tahu bahwa dia mampu menciptakan teknik tingkat penguasa alam semesta hanya dengan menggunakan jatahnya. Namun, itu akan membutuhkan inspirasi dan emosi baginya untuk menciptakan teknik master alam semesta, seperti ketika dia menciptakan cahaya emas ketika dia baru saja sepenuhnya memahami hati dewa binatang. Tidak, ya, itu saja. Luo Feng melihat ke gambar ukiran raksasa di langit, dan di bawah kendali pikirannya, gambar ukiran menjadi semakin kompleks. Dia mendapatkan lebih banyak inspirasi, dan keinginan untuk membunuh sepenuhnya disuntikkan ke dalam gambar ukiran. Pada akhirnya, gambar ukiran selesai. Gambar ukiran raksasa yang lengkap melayang di langit, memancarkan kekuatan tanpa akhir dan agresi samar.
Selesai. Mata Luo Feng berbinar. Dia menunjuk ke langit, dan gambar ukiran raksasa lainnya muncul, yang merupakan gambar ukiran cahaya emas. Kedua ukiran itu mengambang berdampingan di langit. Keduanya meresapi kekuatan tak terbatas, yang di sebelah kiri tampak haus darah, dan yang di sebelah kanan tampak acuh tak acuh. Akhirnya, saya telah menciptakan teknik pamungkas kedua dari Master Alam Semesta, kata Luo Feng. Dia tersenyum. Sudah lama sekali, dan dia sudah memulai tingkat ke-6 dari jalur Dewa Binatang. Di bawah tekanan dan pembunuhan yang berlebihan, dia menciptakan teknik kedua. Aku akan menamainya Bloodlight. Tiba-tiba, makhluk yang menjulang tinggi berlari ke arah Luo Feng dari antara lautan hitam. Sebuah suara bergema di langit. Luo Feng! Luo Feng berbalik, dan segera tahu. Master Banov ada di sini? Master of Buff memiliki tubuh bagian atas yang menyerupai manusia, berkulit putih dengan rambut panjang keemasan yang berkilau, tetapi tubuh bagian bawah berbentuk reptil. Tatapannya menghangatkan hati, seperti bagaimana matahari memberikan kehangatan, dan senyumnya ramah seperti seorang ibu yang penuh kasih. Dia memiliki kemampuan untuk membuat seseorang secara tidak sadar jatuh ke dalam keadaan euforia. Master of Buff mengamati manusia ini di kejauhan dan melihat seorang pemuda mengenakan baju besi perak dan memakai sepasang sayap perak, seorang yang bisa tetap tidak terpengaruh bahkan di bawah penindasan perairan samudra luas di Samudra Pegunungan Terapung. Dia adalah orang yang diincar 3 balapan puncak, katanya. Manusia, Luo Feng. Dia ingat apa yang telah diperintahkan oleh Ratu Klan Bak kepadanya sebelum dia tiba di sini. Buff, kamu akan ditugaskan untuk membunuh Luo Feng. Dari semua orang di aliansi klan buku, aliansi iblis, dan aliansi ras otomaton, keahlianmu dalam menciptakan ilusi dikatakan yang terbaik. Luo Feng telah meningkat terlalu cepat, dan pertumbuhannya mengerikan. Jika kita membiarkannya terus maju, dia akan menjadi sumber masalah utama bagi aliansi klan buku. Jika dia terus melakukannya bersembunyi di tempat-tempat seperti alam semesta primal, tidak ada yang bisa kita lakukan, tapi untungnya, dia sekarang telah muncul di bintang-bintang aslinya. Dari tentara serangga dan iblis hingga ras otomat, semua orang tahu bahwa saat Luo Feng memilih untuk menghancurkan diri sendiri, paling banter, mereka akan mendapatkan beberapa harta sejati. Namun semua kerja keras mereka akan sia-sia. Namun, bahkan jika ada kemungkinan di mana kerja keras mereka akan sia-sia, itu adalah sesuatu yang mungkin bisa mereka hindari jika mereka mencobanya. Jika Luo Feng bersembunyi di alam semesta primal, 3 ras puncak tidak akan memiliki kesempatan untuk melenyapkannya sama sekali. Sekarang dia telah muncul di bintang aslinya, itu adalah kesempatan seumur hidup. Mereka harus meraihnya. Luo Feng ini, kata Ratu Klan Bak. Dia telah bangkit begitu cepat sehingga dia harus penuh percaya diri. Tidak mungkin dia akan menghancurkan dirinya sendiri bahkan tanpa melakukan perlawanan. Jika itu masalahnya, mengapa dia repot-repot datang ke bintang aslinya? Kami harus memanfaatkan harga dirinya dan kepercayaan dirinya. Singkirkan dia. Ingat ini, lanjutnya. Tujuan pertama adalah kita harus menggunakan kontrol jiwa. Jika Anda dapat mengontrol jiwanya, kejeniusan manusia ini akan hilang, atau dia bahkan bisa menjadi alat untuk aliansi klan Bak saya. Ini adalah kesuksesan terbesar yang mungkin. Jika ini tidak dapat dicapai, maka kita harus menembus jiwanya untuk membasminya. Itulah satu-satunya cara kita dapat membunuh semua berbagai tubuhnya sekaligus. Dia hanya manusia, namun dia memiliki potensi untuk menjadi sangat kuat, terutama jika dia bisa menjadi dewasa dengan sangat cepat. Dia pasti memiliki bakat unik yang sangat kuat. Ada beberapa jenis bakat khusus yang, setelah membalikkan waktu dan ruang untuk menghasilkan kebangkitan, makhluk yang dibangkitkan tidak akan bisa lagi memilikinya. Itu lagi, Ratu Klan Bak sangat menyadari rahasia alam semesta. Beberapa hal unik ini persis seperti yang dia klaim. Seperti memori dari 9 volume manual, yang hanya bisa diberikan kepada satu orang. Setelah tuannya telah dimusnahkan, bahkan jika waktu dan ruang dibalik untuk kebangkitan terjadi, memori dari 9 volume manual tidak akan pernah bisa dipulihkan. Untuk Master Alam Semesta, pemusnahan adalah untuk selamanya. Tidak ada ruang untuk kebangkitan. Demikian juga, untuk beberapa talenta unik yang sangat kuat, begitu kematian terjadi, bahkan membalikkan waktu dan ruang tidak akan dapat memulihkan apapun. Tujuan pertama, pengendalian jiwa, perintah Ratu Klan Bak. Jika ini tidak dapat dicapai, maka kita akan beralih ke tujuan kedua, menembus jiwanya dan membasmi segalanya. Jika kita masih tidak dapat mencapainya, itu berarti kita telah gagal.
Masih ada tujuan ketiga, menghancurkan tubuh ini. Miliknya dan mengambil semua harta yang dibawa tubuh ini. Mungkin ada harta di dalamnya yang menyimpan rahasia bagaimana dia bisa membuat kemajuan luar biasa sampai sekarang. Buckland Queen telah mencantumkan 3 pilihan. Jelas, dia masih berharap mereka bisa menggunakan metode pengendalian jiwa yang paling langsung saat menangani Luo Feng. Di ruang hampa yang menyelimuti wilayah rahasia Dream Demon, beberapa sosok duduk di meja panjang. Kepala ular putih keperakan berada di kursi tengah sementara iblis lainnya dibagi menjadi 2 faksi. Satu adalah leluhur setan mimpi, dan yang lainnya adalah leluhur setan kejut. Biasanya, mereka yang berkumpul di sini adalah anggota klan iblis, tetapi hari ini, bahkan Master Tongling hadir. Tuan Buff sudah bertemu dengan Luo Feng, Tuan Tongling mengumumkan. Kami akan menunggu Tuan Buff mengirimkan kabar baik kepada kami, kata kepala ular putih keperakan dengan suara menggelegar. Banyak master alam semesta mengangguk. Masalah harus diberantas lebih awal. Satu makhluk dengan kekuatan pemimpin kota Primal Chaos sudah cukup untuk membawa banyak masalah bagi musuh umat manusia. Ada banyak waktu di mana kehadiran pencipta kapak besar tidak diperlukan sama sekali, karena pemimpin kota Primal Chaos sendiri yang dapat menyelesaikan semuanya. Jika ada makhluk lain yang sekuat pemimpin kota Primal Chaos, itu akan lebih menakutkan daripada 3 atau 4 master alam semesta biasa disatukan. Master of Buff memandang Luo Feng dari jauh dan mencibir. Suaranya rendah dan dalam, seperti getaran gempa saat dia berkata, "Tidak kusangka kamu benar-benar dapat melepaskan diri dari pengaruh kekuatanku. Tekadmu pasti semakin kuat. Dibandingkan dengan Master of Buff, saya masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan," kata Luo Feng dari jauh. "Betapa rendahnya dirimu," kata Master of Buff, "tidak terburu-buru menyerang. Dalam waktu singkat, lebih dari 800 penguasa alam semesta dari 3 aliansi telah dimusnahkan olehmu. Metodemu mengerikan, tetapi kekuatan seperti milikmu, mengapa kamu ingin membunuh mereka yang jauh lebih lemah darimu?" Luo Feng menggelengkan kepalanya. "Tidak akan memprovokasi saya. Saya tidak keberatan menunjukkan simpati dan belas kasihan, tetapi untuk memprovokasi saya satu demi satu, Anda semua benar-benar memintanya." "Haha, nikmati saja gurun Anda." Tuan Buff tertawa. "Masuk akal." Luo Feng terkejut dan menatap Master of Buff dengan tatapan bingung. Tuan Buff tersenyum. "Luo Feng, apakah Anda tahu ras mana yang saya wakili?" "Aliansi Klan Bak." Luo Feng segera menjawab. Dia masih menjaga kewaspadaan, karena dia tidak bisa memahami maksud dari Master of Buff ini. "Jawaban salah. Saya dari Aliansi Wilayah Utara." Master of Buff menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya baru saja meninggalkan Buckland Alliance beberapa waktu lalu, meskipun secara diam-diam, dan telah bergabung dengan Northern Territory Alliance. Tujuan saya yang sebenarnya datang ke sini hari ini adalah untuk mengundang Anda membawa sesama penduduk bumi dari planet asal Anda. Dan bergabunglah dengan saya di aliansi Northern Territory. Saya tahu, bumi adalah planet kehidupan misterius, dan diresapi dengan jenis Anda. Tetapi umat manusia telah secara paksa menduduki planet asal Anda sebagai milik mereka. Jika Anda mau, Northern Territory Aliansi bersedia merebut kembali bumi untukmu." Setelah mengatakan ini, Tuan Buff berhenti dan diam-diam menatap Luo Feng yang jauh. Pada titik waktu ini, mata Luo Feng mulai kehilangan cahayanya. Namun, sepersekian detik kemudian, enyah, Luo Feng mengeluarkan geraman yang dalam melalui gigi terkatup tiba-tiba. Hong, panjang, panjang. Tremor dihasilkan sebagai riak di perairan laut hitam di sekitarnya. Kekuatan ilahi yang tak terlihat dan kabur dikerahkan. "Hebat, hebat, hebat. Kamu memang pantas dikagumi," Luo Feng berkata, menatap Master of Buff. Melalui giginya yang terkatup, dia menggeram, layak menyandang gelar Master of Buff. "Kamu memang ahli dalam seni menggunakan ilusi untuk menyerang. Sambil menuntunku ke dalam percakapan, kamu perlahan-lahan membawaku ke dalam ilusi sebagai saya secara tidak sadar mengambil umpannya. Saya sekarang dapat menganggap diri saya telah melihat dan menguji keterampilan ilusionis tingkat atas yang paling top untuk diri saya sendiri. Itu cepat," pikir Master of Buff. "Bahkan ketika saya menangani Master Alam Semesta sejati, saya dapat menggunakan pengaruh saya untuk sementara waktu, tetapi kecepatan dia melepaskan diri dari pengaruh saya terlalu cepat. Ini berarti masalah." Master of Buff menyembunyikan keterkejutannya. Dia baru saja berhasil baru saja membawa Luo Feng ke dalam ilusi, tetapi Luo Feng berhasil mendeteksinya dan dengan cepat membebaskan diri, sehingga mengabaikan kekuatan dewanya.
Benar-benar layak dikagumi, kata Luo Feng. Dia menggenggam gagang pedang hantunya yang tersampir di punggungnya dan menghunus pedangnya dalam sekejap. Dengan mata menatap, dia memberikan tantangannya. Tuan Buff, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang saya mampu. Luo Feng bergerak dalam sepersekian detik. Kecepatannya sangat cepat. Hua, hua, hua. Air laut hitam yang mengelilingi mereka bergulung-gulung dan berjatuhan. Lapisan demi lapisan gelombang menekan Luo Feng, dan bahkan dengan bantuan Si Wu Wings-nya, kecepatannya masih sangat terbatas. Master of Buff, di sisi lain, berhasil mundur dengan kecepatan kilat, jadi sementara Luo Feng berada di bawah tekanan di dalam wilayah lautan pegunungan terapung, Master Buff, sebaliknya, diuntungkan darinya. Master of Buff segera melaporkan informasi tersebut. Ratu, kontrol jiwa gagal. Tekad dan kesadarannya terlalu kuat, sebanding dengan Master Alam Semesta biasa. Dia sangat bertekad, dan aku curiga dia masih memiliki harta sejati tipe jiwa. Dia melaporkan informasi yang diperlukan ketika Master of Buff juga menyadari bahwa dia telah gagal mencapai tujuan pertama. Dia hanya bisa mengandalkan gol kedua. Temui azabmu. Tuan Buff tinggal jauh dan menatap Luo Feng. Matanya adalah warna cian berkilauan yang mempesona, cukup indah untuk menarik hati seseorang. Tapi tiba-tiba, matanya tampak berubah menjadi dua kristal biru, dan jiwa yang tak terlihat sepertinya mengisi dengan cepat ke dalam pikiran Luo Feng. Dalam benaknya, dua pusaran air biru raksasa berputar dengan kecepatan yang mematikan pikiran. Peng! Dua pusaran air biru bertabrakan. Potongan kristal biru terbentuk, yang menuju ke tempat kekuatan Dewa Luo Feng berada dan menembusnya. Ci. Dalam jejak kehidupan kekuatan ilahi, Luo Feng merasa seolah-olah asam telah memercik ke kulitnya. Rasa sakitnya begitu kuat hingga menembus jiwanya. Namun Luo Feng tetap tanpa ekspresi. Dia telah berhasil melewati warisan hidup dan mati. Bagaimana dia bisa sujud begitu mudah? Luo Feng menggeram perintah jauh di dalam hatinya. After image, berjaga-jaga. Kristal segitiga seperti batu kecubung yang tergantung di tengah dadanya segera menyemburkan benang hukum yang tak terhitung jumlahnya, menghubungkan setiap inci kekuatan dewa di tubuhnya, membawa lapisan jejak kehidupan di atasnya yang tampaknya bertindak seperti lapisan baju besi. Pada saat yang sama, suara aneh raungan mengerikan terdengar dari kristal segitiga. Raungan ditransmisikan ke seluruh tubuhnya, dengan cepat mengurangi rasa sakit yang dideritanya. Dia juga berhasil mengendalikan kekuatan dewanya sendiri dengan cepat. Dia menyerang dua pusaran air biru raksasa dengan kegilaan yang tak terkendali. Dia ingin menghalau mereka sepenuhnya, sampai pada tingkat pemusnahan total. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Tatapan Master of Buff terpaku pada Luo Feng dari jauh. Kristal biru di matanya dalam revolusi terus-menerus, yang pada gilirannya, mengeluarkan transmisi terus-menerus dari energi tak berwujud tetapi berdampak pada Luo Feng. Gol pertama telah gagal, tetapi saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak dapat membunuhnya dengan menembus jiwanya, kata Master of Buff. Aku akan melihat kematianmu. Master of Buff memberikan segalanya. Membunuh jiwa adalah cerita yang sama sekali berbeda dari pembunuhan material. Begitu jiwa terbunuh, hanya jejak kehidupan yang benar-benar hilang. Tubuh Dewa Luo Feng akan tetap terlihat sama. Satu-satunya perbedaan adalah dia telah jatuh. Sama seperti Soaring Sky Master. Hong. Luo Feng mendengar raungan bergema di depannya. Dia menatap Master of Buff dan berkata, kamu telah gagal. Dia memiliki Force Armor dan Afterimage sebagai mekanisme pertahanan ganda, namun itu masih merupakan pertarungan yang melelahkan dan berat. Aliansi Iblis, Aliansi Ras Otomaton, dan Aliansi Klan Bak secara khusus mengirim Master of Buff, yang memang sangat kuat di bidang ilusi dan serangan jiwa. Sayang sekali dia masih jauh dari sasaran, terutama jika dia berniat menggunakan pembunuhan jiwa pada Luo Feng. Kamu, Master of Buff tidak percaya, tapi dia tahu dia hanya bisa melapor ke Bak Clan Queen, gol kedua gagal. Luo Feng mungkin memiliki harta sejati tipe jiwa yang sangat kuat. Kecepatan pertahanannya terlalu cepat. Dugaanku adalah dia mungkin memiliki harta karun sejati tipe jiwa tingkat atas. Ketika penguasa tertinggi alam semesta dari ras serangga, ras robot, dan ras iblis mendengar berita itu, mereka merasa marah dan tidak puas. Tapi marah tidak ada gunanya. Apakah mereka mencoba pengendalian jiwa atau pembunuhan jiwa, semuanya sejauh ini telah gagal. Buff, lanjutkan ke tujuan ketiga, perintah Bak Clan Queen. Bunuh saja Luo Feng, ambil kembali semua yang dia miliki.
semua barang berharga yang dia ambil dari ksatria alam semesta. Dan juga, ambil harta sejati yang dia miliki. Ambil semuanya kembali. Jika kita bisa mendapatkan jiwa tingkat atas, ketik harta karun sejati dan berbagai harta karun sejati lainnya, operasi ini akan tetap bernilai sementara.